Dukun santet di salah satu desa yang terletak dalam Pulau Jawa meninggal setelah memuntahkan ribuan paku. Besi tajam berkarat dikirim oleh orang suruhan ibunya korban. Suatu malam gerhana, seorang pria mendatangi dukun Malang seraya membawa kepala kerbau bertanduk melengkung. Dia kesal dan seperti harimau terkurung jeruji besi. Menurut keterangan wanita pemilik kisah ini, sosok gaib mengganggu selalu. 1 minggu, Mia sangat ketakutan di dalam ruang gelap. Kamarnya seolah tak berpintu, berjendela, apatah lagi bersinar. Lain dari itu, malam-malamnya selama 1 minggu bagai seorang renta tanpa seorang teman, apalagi keluarga. Mama hanya mendengar suara saya mengigau, tapi pintu kamar terkunci. Saya tidak pernah mengunci pintu ketika ingin tidur. Ayah bilang kalau terjadi bencana akan berakibat fatal, kata Mia, seorang pegawai cantik yang bekerja sebagai ASN di salah satu instansi Provinsi Jawa Barat. Dia tidak meludahi pacarnya apalagi menghina. Mia hanya menangis dan pergi, lalu memblokir semua hubungan mereka. Mia sangat sakit hati melihat pacarnya asik di ranjang kosan dengan pengganggu tunangan orang, atau yang disingkat peturang. Dia sangat membenci peristiwa kerbau mencungkil otak anjing. 1 minggu setelah tidak berhubungan, teror pun datang. Saat pukul 00.00, itu rutinitas tidur Mia selalu. Lampu berkedip kemudian padam, padahal sebelumnya tidak. Mia pikir itu hanya kerusakan karena durasi pemakaian lampu. Bulu punggung hingga lengan dan tangannya berdiri seolah tersentuh. Sejak kecil, Mia bukan pemberani terhadap makhluk astral, apalagi sosok berkain kafan yang matanya merah menyala. Mia menarik selimut tapi merasa ada yang tidur di sebelahnya. Seiring bau menyengat, dia menjerit karena ketika menoleh, sosok pocong melintang tepat kedua bola matanya. Sampai dia menginap di hotel bersama seorang kawan pun sama. Tapi di selah gorden jendela, Mia selalu melihat mata merah menyala dan secari kain putih agak lusuh. Ada yang bisa dilakukannya kecuali mematung dan mengucurkan air mata. Sementara, barangkali mantan pacarnya tertawa terbahak-bahak menerima kabar sedih Mia dari sang dukun. Gangguan gaib kepada Mia nyaris membuatnya bunuh diri. Malam sebelum pagi hari, dia hampir meminum racun serangga. Mia seperti berada di ruang hampa setelah melihat pocong melayang ke arahnya. Di ruang yang gelap dan pengap serta penuh sawang dan serupa gudang, sekujur tubuhnya berkeringat. Dia menjerit seraya menjambak tanah. Saya yakin itu bukan mimpi. Meski ketika saya pingsan karena pocong begitu dekat di wajah, tubuh ini rebah di tempat tidur. Tapi baju saya basah keringat, jelas Mia kepada pantau misteri. Kalau saja pagi itu ibunya Mia tidak ke dapur karena melihat wajah sang anak yang sembab karena menangis. Kalau saja ibunya tak peduli ketika Mia gupek bertanya seraya mencari baygon pembunuh nyawa, maka kemungkinan gadis itu mati. Mia enggan bercerita ketika ibunya bertanya setelah memaki dan mengempaskan botol racun serangga. Tapi pelukan orang tersayang meluluhkan keseganan. Mia bercerita malam-malam ngeri itu. Ibunya paham kalau ada yang mengirim gangguan kepada anaknya. Sang ibu lahir dan dewasa di suatu daerah yang terkenal tempatnya dukun santet
Dia keponakan dari salah satu dukun yang mati pada pembantaian 1998 di kawasan perdukunan. Diajaknya sang anak menemui saudara yang bertempat tinggal di salah satu desa perbukitan, Jawa Barat. Ketika melihat wajah Mia, ahli spiritual menyebut aura hitamnya. Ahli spiritual ibunya Mia langsung mempersilahkan mereka duduk di depan mereka. Lelaki yang mengenakan penutup kepala dari kain hitam bersila lalu memejamkan mata. Orang yang menghilangkan gangguan gaib saya tidak mengatakan nama pelaku. Hanya saja dia mengatakan, jika ada orang yang pernah dekat dengan saya menjadi gila, maka saya mesti yakin kalau dia orangnya, kata Mia. Setelah pulang dari kaki bukit, malam Mia sebagaimana biasa. Tak ada gangguan gaib. Meski agak gelisah karena trauma, tapi dia tidak butuh obat tidur untuk bermimpi indah. Pagi setelah terbangun, dia melihat notifikasi berita tentang dukun yang mati karena memuntahkan paku berkarat. Setelah makan siang di tempat kerja, dia menerima telepon. Seorang kawan mengabarkan mantan pacarnya sangat ketakutan seraya berlutut, meringkuk, berguling-guling, menutup wajah, seraya berteriak pocong. Beberapa minggu ke depan, Mia menerima kabar tentang mantannya yang masuk rumah sakit jiwa. Kelakuan mantannya seperti pocong. Dia melompat dan selalu menggeram seraya meneteskan liur.